Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Tiurida Indrawanto. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah dengan diawali himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berai dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kaum ibu Tuhan boleh ada untuk datang memuji memuliakan pada hari ibadah ini. Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan hanya oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita bermazmur. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem,
Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tak henti kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh lakukan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hingga pada sore hari ini kami boleh duduk bersama-sama kaum ibu yang ada di rumah Tuhan untuk membaca dan merenungkannya Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan yang akan membaca firman-Mu lewat pembacaan kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan agar menjadi kekuatan bagi hidup dan kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu yang menyaksikan live streaming pada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hati dan pikiran mereka ketika kami sama-sama membacakan dan merenungkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita akan membaca bacaan pada sore hari ini terambil dari Esra 3 ayat yang keempat sampai kelima. Demikian bunyinya. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini mengikuti ibadah kaum perempuan, welcome kaum perempuan di rumah. Bacaan kita pada hari ini diberi tema mempersembahkan persembahan. Ketika tanggung jawab yang besar sedang menanti dilakukan, seringkali kita menjadi bingung untuk menentukan prioritas. Padahal memulai sesuatu yang baik merupakan tindakan yang penting. Biasanya banyak masalah timbul saat kita tidak memulainya dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa sama-sama mengingat ketika kaum Israel yang pulang dari pembuangan, mereka memulai melakukan aktivitas keagamaan, seperti membangun mezbah Tuhan, merestorasikan ritual lewat korban bakaran,
mempersembahkan korban bakaran setiap pagi dan petang hari, serta memperingati hari raya yang kudus bagi Tuhan, misalnya hari raya Pondok Daun. Itulah saat kaum Israel mempersembahkan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ada hal yang menarik perlu diperhatikan, yaitu mengapa mereka hanya melakukan ritual dan tidak langsung memulai pekerjaan membangun bait Allah. Semua aktivitas keagamaan wajib untuk dilakukan. Bukan berarti ritual lebih penting daripada membangun bait suci. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ritual tersebut memiliki tujuan. Ritual itu memiliki tujuan, yakni untuk menghormati, menegakkan nama Tuhan di tengah-tengah kaum Israel, di tengah-tengah mereka yang sedang mengadakan ritual, di tengah-tengah mereka yang mengadakan aktivitas keagamaan. Mereka mengucap syukur atas semua kemurahan Allah. Dan mereka melakukan pengakuan dosa serta memohon pengampunan kepada Allah. Semuanya ini dilakukan untuk menyucikan diri secara utuh sebelum mereka meletakkan batu pertama untuk pembangunan bait suci. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagi pula mereka sedang mengumpulkan dana untuk mencukupi segala bahan material yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Ketika atau setelah bahan material tercukupi, maka pada tahun kedua dan bulan kedua dimulailah ritual peletakan batu pertama untuk pembangunan bait Allah. Nyanyian, pujian, sorak-sorai, dan tangisan haru serta kegirangan yang memenuhi acara tersebut seolah-olah turut bergema sampai jauh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita akan memulai sesuatu permulaan yang baik, tidak menjamin akan selesai dengan baik. Tidak menjamin akan selesai dengan baik pula jika tidak disertai dengan keseriusan dan ketulusan hati. Sebab itu penting, betapa pentingnya menyucikan pikiran kita kepada Tuhan. Kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan persembahan terbaik bukan hanya karena kita memberikan apa yang ada pada kita, tapi persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan adalah hati, diri, pelayanan kita. Sebab itu betapa pentingnya menyucikan pikiran ketika kita mau menghadap, mau melayani, mau dengan ketulusan hati menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan adalah juga persembahan yang di hadapan Tuhan yang selalu harus kita lakukan, bukan karena hebat kuatnya kita, tapi dengan kerendahan hati, dengan motivasi dan hati di hadapan Tuhan. Di sini kita sama-sama diingatkan kembali dengan bacaan kita pada hari ini bahwa kita mempersembahkan persembahan yang baik di hadapan Tuhan, bukan sekedar kita memberikan persembahan supaya orang lain tahu. Ketika kita memberikan persembahan
yang baik di hadapan Tuhan itu dengan tulus dari hati, tulus dari dalam hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diingatkan sebagai pelayan yang sudah diutus, pengurus pelkat kaum perempuan yang sudah diutus lewat pemilihan, lalu lewat pengutusan yang sudah diteguhkan beberapa minggu yang lalu. Ingatlah, itu adalah mempersembahkan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan lewat pelayanan ibu-ibu yang sudah diutus. Jalanilah pelayanan itu dengan sungguh hati, jalanilah pelayanan itu dengan keteguhan hati, dan setialah sampai akhir dalam pelayanan. Karena itu pentingnya kita juga sebelum melayani, menyucikan pikiran, memotivasi pikiran kita untuk kita dapat melayani Allah, melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum juga kita melakukan pelayanan, kita melayani rumah kita masing-masing. Karena disitulah awal kita melayani. Ketika kita dapat melayani di rumah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati, kita percaya ketika kita diutus Tuhan, ketika kita diutus gereja untuk melayani di tengah-tengah pelkap, kita dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyafaat. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tak henti kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan barusan Tuhan, biarlah menjadi motivasi bagi hidup dan kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami sesuai seturut kehendak-Mu. Dan kami boleh setia sampai akhir. Memberkati tugas tanggung jawab pelayanan pengurus pelkat PKP yang ada di GPIB Tugu ini Tuhan. Baik dari tingkat jemaat sampai koordinator, Tuhan memberkati. Agar hati dan pikiran mereka tetap setia dengan tulus melayani-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, baik pemerintahan dari pusat sampai yang terendah, sampai ke pelosok desa terpencil. Tuhan berkati. Berkati pemimpin kami yaitu Bapak Presiden Jokowi Widodo Tuhan, berserta wakil
Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil adalah hikmat daripada Tuhan. Biarlah bangsa kami penuh damai sejahtera Tuhan lewat pemimpin kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para menteri, anggota DPR, MPR, legislatif. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik keamanan juga Tuhan dari tingkat Polri, TNI. Tuhan menjaga, Tuhan memberkati mereka. Hikmat kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati mereka untuk menjaga stabilitas kedamaian bangsa di Indonesia ini. Ya Tuhan, teristimewa kami dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati kami juga Tuhan semua bangsa Indonesia, agar kami juga mau mengerti dan memahami apa yang menjadi kebijakan atau keputusan kepala negara kami Tuhan. Agar kami juga dapat menghormati semua keputusan itu dan beri hikmat bagi kami. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin kami adalah hikmat daripada Tuhan. Ya Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasihan-Mu Tuhan. Agar bangsa dan negara kami ini penuh damai sejahtera Tuhan. Memberkati juga gereja dan pelayanannya ya Tuhan. Kami mendoakan gereja-gereja yang ada seluruh dunia ini, teristimewa yang ada di Indonesia. Baik ada yang di Jakarta maupun yang dalam pelosok. Kami serahkan semua pelayanan gereja yang dalam masa pandemik ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Agar pelayanan lewat virtual dapat tetap terus berjalan. Walaupun kami terhalang dengan wabah COVID, tapi kami tetap penuh semangat dan sukacita untuk melayani dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terus mewah kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GPIB Tugu. Berkati kami semua Tuhan, berkati dari KMJ kami, Bapak Pendeta Rudolf. Tuhan berkati bersama keluarga, berikan kesehatan, kekuatan, berkat yang asalnya daripada Tuhan. Berkati juga pendeta domisili kami Tuhan, Ibu Stella Mandagi Rumpis. Tuhan berkati juga bersama keluarga, berkati kesehatannya Tuhan, berkati tugas tanggung jawab pelayanannya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati. Memberkati juga kami para presbiter, baik penatua, diaken, Tuhan berkati. Baik kami dalam pelayanan tugas tanggung jawab pelayanan di gereja, maupun tugas tanggung jawab pelayanan kami di dalam rumah, maupun tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat. Memberkati kami semua Tuhan, berkati kesehatan kami Tuhan. Jauhkan kami dari COVID-19. Damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami para presbiter. Kami juga berdoa untuk komisi yang ada di sini Tuhan. Berkati semua bagian-bagian komisi, apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Biarlah semuanya hikmat kasih karunia daripada Tuhan. Memberkati satpam, memberkati koster, memberkati juga karyawan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Juga memberkati ke-6 pelkat yang ada di sini Tuhan. Yang ada di GPIB Tugu ini Tuhan. Dari pelkat pelayanan anak, pelayanan taruna, gerakan pemuda, pelayanan kaum perempuan, pelayanan kaum bapak, dan pelayanan kaum lanjut usia. Tuhan memberkati 6 pelkat ini, di mana kemarin kami juga sudah mengutus para pengurus ke-6 pelkat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah hikmat Tuhan menyertai dan memberkati seluruh pengurus ini ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan apa kata hati mereka. Biarlah hikmat kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan dan kerjakan ya Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Bapa di surga. Berkati semua pelayanannya Tuhan, berkati semua yang sudah diutus, agar mereka tetap setia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga untuk pelkat kaum perempuan, agar tetap terus memberikan yang terbaik di tengah-tengah kaum ibu yang ada di GPIB Tugu ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan,
Banyak hal yang kami ingin pohonkan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan, sebelum kami menyampaikan satu persatu, Tuhan lebih tahu dan lebih mengerti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dari perkataan, sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu Bapa sepanjang hari ini. Ampuni ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naik alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Pelkat PKP. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa persembahan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami atas nama pengurus PKP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Theorida Cinembela yang sudah melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kepada operator sound system, pemandu lagu organis dan Inforkom, sehingga ibadah PKP segala virtual saat ini dapat berjalan langsung dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus memanggil diriku
sekarang, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.